Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, umat Islam di mana saja berada yang berbahagia. Alhamdulillah, pada siang menjelang sore kali ini kita bertemu dalam kajian yang sangat penting bagi generasi manusia sekarang, yaitu yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Atau lebih khususnya pada kesempatan kali ini kita mengkaji beberapa hadis dari baginda Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menekankan pentingnya umat manusia dalam setiap generasi untuk menjaga kelestarian alam. Mana contohnya? Di antaranya suatu kali ada kisah begini. Ada sahabat bernama Abi Darda yang pada waktu itu sedang berada di kota Damaskus, Syria sekarang, atau Syam waktu dulu. Sosok Abi Darda yang sangat masyhur meriwayatkan banyak hadis, yang sangat masyhur dan sangat diagungkan di kalangan sahabat karena kedekatannya dengan baginda Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu menanam tanaman. Namun demikian, perbuatan yang mulia ini ternyata mendapatkan respon yang negatif. Ada salah seorang yang menyayangkan, yang nyinyir terhadap perbuatan Abi Darda, upaya Abi Darda untuk menanam tanaman ini. Lebih lengkapnya an Abi Darda radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Darda radhiyallahu anhu, anna rajulan marabbihi wa huwa yaghrisu ghorsan bi Damaskus. Ada seseorang yang melewatinya, bertemu dengannya, sementara posisi Abu Darda pada waktu itu adalah sedang menanam tanaman. Faqala, kemudian laki-laki itu menyapa, anta ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma taf'al wa anta sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sedang kamu perbuat itu, Abu Darda, sahabat Abu Darda? Anda itu orang yang sahibu Rasulullah, sahabat dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang agung, orang yang terhormat, orang yang mempunyai prestis yang tinggi. Kenapa melakukan hal remeh, menanam tanaman? Maka Abu Darda mungkin agak kaget. Kok ada orang yang ketika dia berupaya untuk merawat alam, untuk merawat bumi, merawat alam dengan menanam sebuah tanaman, ternyata ada yang nyinyir. Sehingga dia dengan tegas balik menyergah Abu Darda. Wa qala Abu Darda, la ta'jal alayya. Pak, mohon maaf, jangan begitu berkata terhadap saya, jangan dengan nada yang nyinyir, jangan dengan nada yang meremehkan ketika saya sedang menanam tanaman ini. Kenapa? Li'anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ola Rasulullah bersabda, man ghorosa ghorsan lam yakul minhu adamiyun wala khalqun min khalqillah illa kana lahu shadaqah, rawahu Ahmad fil Musnad wa Tabarani fil Kabir hasan. Abi Darda mengisahkan ketika suatu saat beliau bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendengarkan secara langsung sabda baginda Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Man ghorosa ghorsan, siapa saja di muka bumi ini yang mau menanam tanaman, lam yakul minhu adamiyun, yang kemudian pada waktu berikutnya tanaman itu dimakan, tidak lam yakul minhu adamiyun, dimakan, tidak dimanfaatkan kecuali oleh anak Adam, wala khalqun min khalqillah, dan tidak dimanfaatkan oleh makhluk apapun itu makhluknya, bisa burung, bisa hewan, bisa kambing, bisa macam-macam hewan yang memanfaatkan tanaman itu, illa kana lahu shadaqah, kecuali tanaman itu menjadi sedekah jariyah, sedekah yang dapat
mengalir terus pahalanya bagi penanamnya. Ini sungguh sangat inspiratif sekali sabda baginda Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Abi Darda. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam Musnad dan Imam At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir. Statusnya adalah hasan. Nah, kalau kita berbicara tentang hadis, tentang sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ada dua aspek yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah aspek sanad. Apakah benar-benar hadis itu sampai ke baginda Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, transmisi sanadnya. Kemudian yang kedua dari substansi atau dari maknanya. Sederhananya, aspek yang pertama, aspek riwayat, aspek benarkah ini sampai kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah saya singgung, hadis ini hadis riwayat Abi Darda tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyinggung atau menyabdakan bagaimana orang itu merawat alam dengan menanam sebuah tanaman. Itu diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab hadisnya Al-Musnad. Kemudian yang kedua oleh Al-Imam At-Tabarani dalam kitab hadisnya yang sangat populer Al-Mu'jam Al-Kabir, dan oleh para kritikus hadis. Hadis ini dinyatakan sebagai hasanun, sanaduhu hasan. Berarti hadisnya ini adalah bagus, perawi-perawinya terpercaya, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sahabat, sampai tabiin, sampai ulama-ulama yang meriwayatkannya, kemudian sampai Al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam Al-Musnad dan Al-Imam At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Sehingga satu aspek apakah hadis ini sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jawabannya adalah karena sanadnya hasan, sanadnya bagus, maka bisa diduga kuat hadis ini sampai kepada baginda Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, dari sisi diroyah atau dari sisi substansi kandungan maknanya, hadis ini bagaimana? Hadis ini secara jelas mengajarkan kepada kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan apresiasi ilahi, atau berita dari hadis itu kan sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, redaksinya dari baginda Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, informasi ilahi yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seketika itu ternyata memberikan pengertian kepada umat manusia bahwa secara tekstual, secara tersurat, secara tertulis mengajarkan supaya umat manusia untuk menanam tanaman. Entah itu nanti dia yang memanfaatkan, yang memanennya, atau yang memanennya adalah orang lain, lam yakul minhu adamiyun, atau bahkan hewan-hewan lain, wala khalqun min khalqillah illa kana lahu sedekah, kecuali tanaman tersebut menjadi sedekah bagi penanamnya. Sehingga secara sederhana, poin yang kedua berkaitan dengan substansi hadis. Hadis ini mengajarkan kepada kita untuk menanam tanaman. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan hasilnya, dan yang memanfaatkan orang lain atau burung-burung atau makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, maka itu menjadi sedekah bagi kita meskipun tidak kita niati sedekah. Kemudian yang kedua, mengutip kitab Syarah Hadis Faidul Qadir bi Syarhi Jami' Shahir karya Al-Imam Al-Hafidh Muhammad Abdul Rauf Al-Munawi. Ketika beliau menjelaskan hadis ini bagaimana, beliau menyatakan hadzal hadis kama taro madaha imaratul ardi. Hadis ini sebagaimana Anda ketahui, sebagaimana Anda lihat, sebagaimana Anda simak, hadis ini merupakan pujian bagi imaratul ardi, yaitu merawat bumi, merawat alam, melestarikan bumi, melestarikan alam. Dan ini berkesesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sucinya, huwallazi
ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Huwa, Allah adalah zat yang menciptakan kalian manusia dari bumi, kemudian wasta'marakum fiha, dan meminta kalian untuk memakmurkan, untuk merawat, untuk melestarikan bumi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala manfaatnya untuk seluruh manusia dalam setiap generasi. Apa maksud dari ayat ini? Kalau tadi hadis benar sudah, kalau dari tadi hadis sudah kita ketahui maksudnya, yaitu perintah untuk menanam, merawat alam. Bagaimana pemahaman dari ayat ini? Maka kita tidak bisa memahami ayat Al-Quran karena kita orang awam, kecuali kembali kepada ahli-ahli tafsir, ahli Al-Quran. Di antaranya ada dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi, atau yang terkenal dengan tafsir Al-Qurtubi. Beliau menjelaskan di sana maksud dari wasta'marakum fiha, wasta'marakum fiha, dan Allah meminta kalian manusia untuk memakmurkan bumi. Qala ba'du Syafi'iyah, sebagian ulama Syafi'iyah menurut kutipan tersebut adalah menyatakan wahya tolabul imarah. Maksudnya wasta'marakum fiha itu Allah benar-benar meminta kepada manusia untuk memakmurkan bumi ini. Kemudian wattolab al-mutlaq minallah yadullu alal wajib, bahwa permintaan secara mutlak wasta'marakum fiha, permintaan Allah kepada manusia secara mutlak untuk memakmurkan bumi ini, menurut penafsiran ini adalah yadullu alal wajib, menunjukkan perintah yang wajib. Walhasil, kesimpulannya dari ayat ini kita memahami, kita mengetahui bahwa merawat alam ini, menjaga kelestariannya, menjaga ekosistemnya, itu adalah bagi orang yang beriman menjadi satu paket dengan keimanannya, merupakan kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan kelak di yaumil qiyamah ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, umat Islam di mana saja yang berbahagia. Demikianlah konsep Islam mengenai lingkungan hidup. Hadis Rasulullah SAW sudah menyampaikan, umat manusia, orang beriman khususnya, wajib menjaga lingkungan. Al-Quran juga secara tegas menyatakan wasta'marakum fiha, memerintahkan manusia untuk melestarikan alam, menjaga ekosistem dan yang lain sebagainya. Namun sayang disayang, bagaimana kenyataannya, bagaimana faktanya, realitanya, maka kita simak. Di sana banyak terjadi penebangan liar sehingga menyebabkan hutan menjadi gundul. Banyak di sana melakukan pencemaran terhadap air sehingga airnya tidak menjadi air yang bersih, yang tidak bisa dikonsumsi, justru airnya menjadi beracun. Bahkan yang sering berulang-ulang kali sejak bertahun-tahun, ada 2016, 2017, 18, 19, terjadi kebakaran hutan. Di mana kebakaran hutan ini bukan permasalahan yang sepele, karena kebakaran hutan diantaranya yang parah baik di Sumatera, Kalimantan maupun di Pulau Papua, yang terbakar itu adalah, itu yang terjadi kebakaran itu adalah hutan gambut. Nah, kalau gambut sudah terbakar, sulit padamnya. Kemudian bahayanya, asapnya menyebar kemana-mana, ke Riau, ke berbagai kota, bahkan pernah sampai ke luar negeri. Ada data juga yang menyebutkan kebakaran-kebakaran di tahun-tahun silam ada yang pernah sampai Australia. Nah, ini data menyajikan semacam itu. Tentu ini bertentangan dengan konsep Islam, bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, di mana memerintahkan umat manusia, utamanya adalah kita sebagai orang yang beriman, untuk merawat lingkungan, untuk menjaga kesehatan alam. Ini yang menjadi dasar. Tapi faktanya kita lihat pencemaran sengaja dilakukan. Air sehingga menjadi tercemar. Pencemaran udara
sebagaimana gambut tadi, sengaja ada laporan-laporan yang kita simak di berbagai media terjadi kesalahan-kesalahan kesengajaan dari berbagai oknum, sehingga kewajiban atau kepentingan bersama untuk merawat alam dikalahkan oleh kepentingan pragmatis, kepentingan sesaat, sehingga mengorbankan banyak kepentingan yang lainnya. Padahal dalam hadis juga disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la dororo wala diroro. Tidak ada orang itu boleh melakukan la dororo, membahayakan orang lain, wala diroro, dan tidak boleh membalas ketika dibahayakan dengan orang lain. Teman-teman umat Islam, kaum muslimin di mana saja berada, bahkan merawat alam ini merupakan hal yang menjadi atensi besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perhatian besar bagi umatnya. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai kapanpun, kalau bahasa mudahnya, besok kiamat pun, lusa kiamat pun, kita sudah tetap diperintahkan untuk merawat alam. Percaya apa tidak? Akan tapi dalam sebuah riwayat juga pernah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, kemudian oleh Al-Imam lagi-lagi Ahmad bin Hanbal dalam Al-Musnad. Diriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, in qamatis sa'ah, andaikan kiamat itu hampir atau menjelang waktunya tiba, wa fi yadi ahadikum fasilah, dan di salah seorang kalian wahai umat manusia terdapat tanaman pohon. Fasilah itu bisa dikatakan dahan dari kurma, bisa dikatakan bibit dari kurma, yang masih kecil yang bisa ditanam di tempat lain. Wa fi yadi ahadikum fasilah, kalau di Indonesia berarti ada ini durian, bibit durian, bibit kelengkeng, bibit jeruk, dan yang macam-macam. Wa fi yadi ahadikum fasilah, dan di salah satu tangan kalian itu ada bibit kurma kecil. Wastato'a alla yakuma, dan dia mampu bertahan untuk tidak lari, karena kiamat merepotkan, menakutkan, untuk tidak lari, untuk tidak beranjak dari tempatnya, hatta yughrisaha, dan dia bisa bertahan untuk menanam pepohonan itu, bibit itu. Fal yaghrisha, maka hendaklah dia menanam pohon atau bibit tersebut. Subhanallah, ini sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. In qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah wastata'a alla yuqima hatta yaghrisaha falyaghrisha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tegas. Besok mau kiamat, lusa mau kiamat, kemudian di tangan kalian ada bibit pohon kurma. Dalam konteks itu, kalau kita kontekstualisasikan, berarti pohon apapun, bibit apapun itu, dan mampu untuk menanamnya, tidak beranjak pergi, mampu untuk menanamnya kemudian dia tanam, falyaghrisha, maka hendaklah kesempatan itu digunakan untuk menanam, benar-benar menanam bibit pohon tersebut. Umat Islam, kaum muslimin yang berbahagia, lagi-lagi kalau hadis maka kita akan mengkaji dari dua sisi. Sisi sanadnya sebagaimana saya sebutkan tadi, ada dari Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, kemudian Al-Imam Ahmad dalam Al-Musnad, dan sanadnya juga dikatakan oleh kritikus hadis adalah sanad yang hasan, sanad yang bagus, sehingga kita duga betul bahwa hadis ini benar-benar sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keterpercayaan ulama-ulama yang meriwayatkannya satu persatu dari Rasulullah, sampai tabi'in, sampai tabi'in, sampai nanti kepada Imam Al-Bukhari, kemudian ditulis dalam Al-Adab Al-Mufrad, dan Imam Ahmad bin Hanbal kemudian dikodifikasikan dalam Al-Musnad. Ini sudah jelas. Lalu apa maknanya?
Maka dalam konteks ini para ulama yang ahli menjelaskan hadis menyatakan bahwa hadis ini merupakan perintah kepada generasi-generasi akhir di akhir zaman, semacam termasuk kita ini generasi belakangan, untuk merawat alam, untuk menanam, meskipun waktu dunia ini hampir saja habis. Karena apa? Karena itu bagian upaya dari merawat alam yang merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang pantas kita syukuri, pantas kita nikmati, pantas kita rawat dan kita lestarikan, tiada lain tiada bukan untuk warisan generasi-generasi setelahnya. Sebagaimana dalam ayat-ayat yang sangat populer, dalam surat yang sangat populer, yaitu umpamanya surat Yasin ayat 12, Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas menfirmankan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sungguh aku Allah pasti akan membangkitkan orang-orang yang meninggal kelak ketika menjelang hari kiamat atau pada hari kiamat. Kemudian berikutnya Allah menyatakan wa naktubu ma qaddamu, dan Allah benar-benar akan mencatat semua amal perbuatan manusia, baik itu amal yang soleh maupun amal yang jahat, amal yang zalim dan yang lain sebagainya. Wa atharahum, dan Allah juga akan mencatat secara rapi, akan memerintah malaikat mencatat secara rapi amal-amal manusia, baik itu berbahaya bagi orang lain atau bermanfaat membawa keberkahan bagi orang lain alias amal kebaikan. Wa atharahum, tapi amal ini beda dengan amal yang tadi. Kalau yang amal tadi adalah habis ketika dia mati, maka atharahum ini adalah amal-amal manusia, entah itu baik ataupun buruk, akan dicatat secara rapi oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan jariyahnya, pahalanya dapat mengalir selama amal perbuatan itu dimanfaatkan atau membawa kebaikan keberkahan bagi orang lain. Apa contohnya? Banyak contohnya. Kalau orang alim, maka ilmunya kemudian dimanfaatkan oleh muridnya. Dia meninggal, dia masih mendapatkan pahala dari ilmu yang diamalkan. Termasuk pula dalam konteks ini adalah man ghorosa ghorsan, orang yang mau menanam bibit, menanam tanaman, kemudian entah dia bisa memanen atau tidak. Kalau bisa memanen, alhamdulillah, memanfaatkan barokahnya, kebaikan dari tanaman tersebut. Tapi kalau tidak, menjadi pahala jariah. Jadi pahala jariah itu bukan hanya wakaf ke masjid, bukan hanya wakaf ke musola, bukan hanya santunan umpamanya terhadap yatim piatu dan semisalnya yang bisa jariah, tapi menanam tanaman kemudian dimanfaatkan oleh generasi-generasi setelahnya, itu bagian dari sedekah jariyah, sebagaimana ketegasan dari ayat-ayat tadi, ketegasan dari hadis-hadis tadi, utamanya ayat terakhir yang kita sampaikan, yaitu surah Yasin ayat 12, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Umat Islam, kaum muslimin di mana saja berada, sehingga dari awal hingga akhir kita bisa mengetahui bahwa hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata mengamanahkan kepada umatnya, mengamanahkan kepada umat manusia, utamanya yang beriman, untuk merawat alam, untuk melestarikan alam. Perbuatan-perbuatan yang justru bertentangan dengan semangat ini tentu secara otomatis bertentangan dengan semangat-semangat, prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang ada dalam bangunan hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pentingnya menjaga alam, melestarikan lingkungan kita. Sehingga mari mulai sekarang semampu kita tanam pohon, maka kita tanam pohon, kita rawat alam, maka kita rawat alam, kita lestarikan alam, kita jaga ekosistem kita, dan yang paling penting sekali lagi,
jangan sekali-kali kita terjebak untuk merusak alam meskipun dengan bayangan kepentingan-kepentingan atau keuntungan-keuntungan yang besar yang bersifat pragmatis. Semoga bermanfaat, sehat untuk alam kita, sehat bagi kita. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.